Sebelum adanya transportasi udara yang memangkas waktu perjalanan relatif lebih singkat, moda transportasi darat menjadi andalan masyarakat dalam bepergian dari satu daerah ke daerah lain. Meski perjalanan darat memakan waktu yang lebih lama, zaman dulu moda transportasi bis menjadi pilihan satu-satunya. Tak heran, beberapa daerah besar di Indonesia telah melahirkan perusahaan-perusahaan bis untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bepergian. Terdapat sebuah perusahaan otobis bernama Perusahaan Motor Transport Ondernemer Hasan atau PEMTO yang dinobatkan sebagai operator bis tertua dengan nama besar khususnya di Banda Aceh. Dulunya, perusahaan ini aktif melayani penumpang mulai dari Banda Aceh hingga ke beberapa kota yang ada di Pulau Sumatera. Perusahaan otobis PEMTO adalah singkatan dari Perusahaan Motor Transport Ondernemer Hasan yang didirikan oleh Haji Hasan bersama rekan-rekannya di Banda Aceh pada tahun 1957. Pada nama PEMTO tersemat kata dalam bahasa Belanda, yaitu ondernemer, yang artinya pengusaha. Dalam bahasa Aceh dan Medan, pengusaha kerap disebut sebagai toke. Maka dari itu, tokoh pendiri PEMTO kerap disapa dengan Toke Hasan. Beberapa tahun berjalan, PEMTO sempat menutup perusahaannya pada tahun 1960 sampai 1964. Saat itu, persaingan jasa moda transportasi bis sedang dikuasai oleh perusahaan otobis Aceh Tengah yang cukup populer. Setelah tahun 1964, PEMTO kembali berdiri dan seiring berjalannya waktu perusahaan ini mulai menguasai pasar transportasi bis jalur Aceh Medan, bahkan menjadi pemain utamanya. Dulu perusahaan ini tak hanya dimiliki oleh satu orang saja, melainkan beberapa pengusaha ikut andil dalam kepemilikan perusahaan atau disebut sebagai kongsi. Haji Hasan yang menjadi ketua direksi perusahaan PEMTO, terdapat anggota-anggota pemilik saham yang juga disebut toke. Tetapi, tak semua toke memiliki saham di PEMTO. Mereka justru anggota biasa yang memiliki bus atau menumpang jasa trayek bis saja, atau biasa disebut menumpang KPS. Sebagai contoh, apabila hendak bergabung dengan perusahaan, harus membayar nominal yang ditentukan dan harus menyetornya ke perusahaan sebagai sumber pendapatan. Seiring berjalannya waktu, PEMTO semakin berkembang sehingga berhasil membuka trayek baru, yaitu Medan-Jakarta-Solo pada tahun 1980 sampai sekarang ini. Trayek tersebut menjadi rute terpanjang yang dimiliki PEMTO. Di era keemasannya, dengan membuka trayek ke Pulau Jawa ini menjadi daya tarik bagi masyarakat yang ingin bepergian dari Pulau Sumatera maupun sebaliknya. Banyak yang memilih menggunakan jasa PEMTO sebagai moda transportasinya. PEMTO memang bukan bus tertua di Aceh, tapi PEMTO adalah perusahaan bus pertama yang menembus Pulau Jawa. Trayek yang melintasi kota-kota besar sepanjang Sumatera, mulai dari Aceh, Medan, Pekanbaru, Palembang, Lampung, Jakarta, Solo, dan Yogyakarta. Waktu itu di Aceh sudah ada beberapa perusahaan bis, tapi PEMTO paling awal menjejak Pulau Jawa. Trayek ke Pulau Jawa pertama sekali dibuka 1986 dan butuh waktu 1 tahun mengurus izin trayek tersebut. Hingga pada tahun 1990 sampai 2000-an, perusahaan otobis PEMTO menjadi operator bus dari Banda Aceh yang memiliki ratusan unit armada di berbagai jurusan. Untuk saat ini, direksi dari perusahaan di bawah kendali Jumaidi Hamid atau biasa dipanggil Bos Adi. Perusahaan PEMTO menjadi kiblat para perintis usaha bus di Aceh dan Medan. Tak sedikit dari mereka berkonsultasi dan belajar bagaimana membangun usaha di bidang transportasi yang satu ini.
Banyak pengusaha yang datang dari kalangan pembeli unit bis yang bergabung dalam kongsi Pemto atau menjadi anggotanya. Dengan menambahnya unit armada di setiap pengusaha bus, banyak dari mereka yang berpisah dari manajemen Pemto dan berniat menjadi perusahaan yang mandiri. Hal ini bertujuan untuk mengurangi biaya yang harus disetorkan kepada Pemto sebagai kepala usahanya. Contohnya seperti perusahaan otobis Sempati Star, awalnya mereka menitipkan armadanya ke perusahaan Pemto dan sempat memasukkan chassis premium seperti Mercedes-Benz 1836. Saat Sempati Star sudah berdiri secara rebranding, unit mereka masih ada beberapa yang masih tergabung dalam perusahaan otobis Pemto sampai beberapa tahun ke depan. Tak heran, Pemto menjadi tempat belajar dan kiblat para pengusaha-pengusaha bus yang ada di Aceh maupun Medan. Banyak pelajaran dan pengalaman yang bisa dipetik ketika perusahaannya masih di bawah pengawasan Pemto. Selain menjadi primadona masyarakat Aceh dan Medan, perusahaan bis Pemto juga melayani rute perjalanan terjauh mulai dari Banda Aceh Jakarta Solo sampai saat ini. Trayek ke Pulau Jawa, bis-bis Pemto pasti identik dengan barang-barang bawaan yang berlebih, sehingga kebanyakan diletakkan di atas bodi bus. Mengutip dari beberapa sumber, dalam sekali perjalanan dari Aceh menuju Solo, bisa membutuhkan waktu hingga 4-5 hari bahkan lebih, tergantung dari kondisi lalu lintas selama perjalanan. Sejarah Pemto juga tidak dapat dilepaskan dari kecintaan warga Aceh pada perusahaan ini. Untuk saat ini, Pemto tetap mengoperasikan sasis dari pabrikan Jerman, yaitu Mercedes-Benz dengan berbagai tipe seperti 15 dan 16 New Generation, dan yang terbaru tipe L Euro 4. Beberapa tahun terakhir Pemto pernah mengoperasikan sasis Scania tipe 310 berbodi Scorpion dari karoseri Tentrem Malang. Tidak berapa lama unit tersebut terjual ke salah satu perusahaan Aceh Tengah, dan saya pernah melihat unit tersebut terbengkalai di daerah Medan Tuntungan. Yang terbaru perusahaan otobis ini baru saja merilis satu unit bis berbodi Jetbus 5 dari karoseri Adiputro Malang. Bagaimana pendapat kalian tentang perusahaan legend ini? Apakah kalian sudah pernah mencobanya? Buat yang sudah pernah naik, apa kesan kalian untuk perusahaan ini? Tulis di kolom komentar ya. Dan buat kalian yang baru mampir, jangan lupa telan tombol subscribe dan like agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Baiklah Bis Gengs, sampai sini dulu video kita tentang sejarah dari perusahaan legend ini. Apabila ada masukan ataupun kesalahan dari video yang saya buat ini, silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih, salam hangat buat kalian semua.